Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita hari ini tertulis dalam Mazmur 30 ayat 1 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk menutup mata sejenak dan kemudian merenung serta mengingat perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa menolong kita, memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menghibur dan menjaga kehidupan kita. Setelah kita menutup mata dan mengingat segalanya, sekarang kita buka mata kita. Apakah ada yang ingin kita sampaikan atau ucapkan kepada Tuhan? Tentu saja, kita akan mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang telah terjadi, apakah itu suka ataupun duka, tetapi kita mengimani bahwa Tuhan tetap senantiasa setia menyertai dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hidup memang sebuah proses. Seperti sebuah istilah yang mengatakan hidup kita seperti sebuah roda. Songon sorhani pada tidung ulut tahun. Kita tidak selalu ada di atas, tetapi juga tidak selalu di bawah. Tetapi yang lebih penting, bukanlah permasalahan kita berada di atas atau di bawah, melainkan bagaimana dalam situasi apapun, apakah itu di atas, apakah itu di bawah, kita tetap merelasikan hidup kita dengan Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus bisa memaknai situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika dalam keadaan sukacita, itu adalah karena kasih Tuhan, dan sebaliknya, ketika kita dalam keadaan susah, apapun itu bentuknya, itu adalah cara Tuhan untuk mengajar, mengingatkan, serta mematangkan iman dan percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu, penting untuk tidak hanya ketika kita berada di atas, baru kita mengerti bagaimana kuasa Tuhan, baru kita memuji namanya. Apakah itu di atas atau di bawah? Sekali lagi, kita harus tetap merelasikan hidup kita dengan penyertaan, dengan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini
Kita bisa melihat bagaimana kesaksian yang dituliskan oleh Daud melalui pujian yang disampaikannya kepada Allah, di mana dalam perkembangan selanjutnya, Mazmur ini dipakai dan dinyanyikan ketika diadakannya pentahbisan bait suci. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Pertama, karena meski hidupnya susah, tetapi Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan dirasakan oleh Daud di tengah kesusahannya, karena musuh-musuhnya, dalam kesesakannya, dan dalam duka citanya. Kedua, karena meski sesaat dia mengetahui Tuhan murka, tetapi dia mengimani juga bahwa seumur hidup Tuhan murah hati. Daud mengetahui rasanya dimurkai oleh Tuhan karena dosanya. Tetapi bagi Daud, murka itu tidaklah sebanding dengan kemurahan hati yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Ia telah menyaksikan bahwa murka Tuhan itu hanya sesaat dibandingkan kemurahan Tuhan di sepanjang umurnya. Kalau Tuhan murka berkepanjangan, kita tidak ada yang bisa tahan. Kita melihat di sini, penekanannya ada pada kemurahan Tuhan. Murah hati Tuhan itu tidak sebanding dengan murkanya. Sekali lagi, ini bukan berarti dia tidak bisa murka. Tuhan memang bisa murka. Dan di dalam saat dia murka, kita mesti introspeksi diri. Kita perlu bertobat dari kesalahan kita. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita melihat seperti di Mazmur ini. Tuhan mengubah ratapan dan tangisan itu menjadi tarian. Jadi yang berubah bukan sekedar kondisi kehidupan kita. Dari ratapan, tangisan menjadi tarian. Tetapi juga pemulihan. Pemulihan relasi kita dengan Allah. Itulah sebabnya Daud mengatakan, meski sesaat Tuhan murka, tetapi seumur hidup Tuhan murah hati. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, Daud pernah jatuh dalam dosa kesombongan. Ia berpikir bahwa dengan kekuatannya, ia tidak akan goyah. Namun Tuhan menegur kesombongannya dan menyadarkan Daud bahwa kekuatannya adalah karena pertolongan Tuhan semata. Karena Tuhanlah yang mengubah ratapnya menjadi tarian, perkabungannya menjadi sukacita, dalam kesusahan, dalam keberdosaan, dan dalam kejatuhan. Daud tetap dapat menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud, demikian jugalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Walaupun dalam cara dan bentuk yang berbeda, tetapi kita harus mengimani itu sebagai cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan memuji namanya. Tetapi kita harus jujur, sering sekali ada banyak hal yang membuat kita susah untuk bersyukur dan memuji namanya. Di antaranya, yang pertama, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Hidup dikuasai oleh pemahaman untung rugi, suatu kehidupan yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Contoh, ada seseorang yang bertanya kepada temannya, "Berapa yang engkau terima dari tempat engkau bekerja?" Kemudian dia menjawab, "Saya mendapatkan 3 juta dari tempat saya bekerja." Kemudian temannya tadi kembali bertanya dengan ekspresi atau nada keheranan, "Hanya 3 juta? Apakah itu sepadan? Apakah itu seimbang dengan apa yang engkau berikan di tempat kerjamu, dengan waktumu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu?" Karena perkataan seperti ini, dia menjadi tidak semangat, dia tidak mensyukuri apa yang sudah dia terima, kemudian dia memaksa untuk kenaikan gaji, kemudian pada akhirnya dia ditolak, di PHK, dan pada akhirnya dia menjadi pengangguran. Inilah karena tidak puas dengan apa yang ada, tidak puas dengan apa yang dia terima. Dan inilah salah satu yang membuat kita susah untuk bersyukur dan memuji namanya. Yang kedua, dia lupa bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya telah dibuktikan pada masa-masa yang lampau. Dalam artian dia tidak mengingat kebaikan Tuhan
yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dia menganggap bahwa apa yang dia terima pada saat ini, pencapaiannya, pekerjaannya, segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, itu adalah karena kekuatan, kepintaran, dan kebijaksanaannya. Sehingga susah dia untuk datang kepada Tuhan, bersyukur buat segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, hidupnya berorientasi pada solusi permasalahan dan bukannya pengenalan akan Allah. Artinya, seseorang baru bisa bersyukur setelah masalah yang dihadapinya sudah berlalu. Sebelum berlalu, sebelum selesai, atau ketika tidak selesai, sulit untuk bersyukur. Artinya seperti ini, dia gagal mengaitkan setiap momen hidupnya dengan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan. Saya berikan sebuah contoh. Ketika kita sehat, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya sehat? Tetapi ketika kita dalam keadaan sakit, sering kita pertanyakan, mengapa saya sakit Tuhan? Mengapa situasi ini terjadi dalam kehidupan saya? Ini menunjukkan ketika sehat dia lupa bertanya kepada Tuhan, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi ketika dia sakit, dia baru mempertanyakan di mana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Yang berikutnya, adanya keangkuhan hidup, yaitu memiliki tuntutan serta standar kehidupan yang tinggi, sehingga hidupnya banyak diwarnai oleh kekecewaan. Karena ternyata ia tidak dapat memperoleh hal tersebut. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Memang sah-sah saja kalau kehidupan kita memiliki target-target tertentu, tetapi jangan terlalu ambisius untuk mendapatkan, untuk menerima segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Kenapa? Karena ketika ini tidak tercapai, tentu akan mendatangkan kegagalan, kekecewaan, dan sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, alangkah baiknya bagaimana kita merenung, kita mengingat bagaimana di hari-hari yang lalu Tuhan menyertai kehidupan kita dengan caranya yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Kenapa? Bersyukur menimbulkan pengharapan. Karena ketika kita mensyukuri kebaikan Tuhan, pada waktu yang telah lewat, iman kita diteguhkan untuk berani memiliki keyakinan bahwa Ia tetap adalah Allah yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Ia akan tetap mengasihi dan memberkati kita. Orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan pada masa lampau tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi hari depan, kecuali dia berjuang dengan kekuatannya sendiri, dan suatu saat itu akan terbukti bahwa kekuatannya itu pun sangat terbatas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan, secara tidak langsung, kita ikut menyaksikan, kita ikut memberitakan, kita ikut menunjukkan bagaimana Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan segala kasih dan penyertaannya, menyertai kehidupan kita. Dan inilah juga yang akan dilihat, disaksikan oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, sehingga mereka juga nantinya akan ikut serta dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin sudah pernah kita dengar atau kita baca, yaitu berusaha bersyukur dalam segala hal. Di mana ada seorang kaya yang melihat seorang miskin lewat di sekitarnya. Dia bersyukur dalam hatinya. Dia berkata, "Tuhan, Engkau sangat baik. Saya bersyukur karena saya hidup dengan segala sesuatu yang saya butuhkan. Bahkan yang saya inginkan pun Tuhan berikan."
Sedangkan orang yang miskin yang lewat tadi, dia berjalan dan melihat seseorang gembel duduk di pinggir jalan. Dia bersyukur pula dalam hatinya dan berkata, "Tuhan, terima kasih. Walaupun saya memiliki banyak pergumulan hidup dan miskin, setidaknya saya masih punya rumah dan keluarga yang ada bersama-sama dengan saya." Sedangkan seorang gembel tadi yang hanya duduk di pinggir jalan, dia melihat sebuah mobil ambulans yang bergerak cepat membawa pasien kritis ke rumah sakit. Ia pun bersyukur dalam hatinya. Dia berkata, "Biarpun saya gembel, saya bersyukur Tuhan, sebab saya masih dalam keadaan sehat." Dan kemudian orang yang dibawa dengan ambulans tadi pun, ketika selesai perawatan, dia melihat perawat mendorong tempat tidur yang di dalamnya ada seorang manusia yang sudah terbaring kaku. Ia pun berkata dalam hatinya dan memuji Tuhan, katanya, "Terima kasih Tuhan, biarpun saya sedang dirawat, biarpun saya sedang dalam kondisi sakit, setidaknya saya boleh hidup dan saya bisa memuji Tuhan." Sekarang kita lihat bagaimana orang yang di dalam kereta atau tempat tidur yang disorong tadi. Dia sudah meninggal. Dia tidak bisa memuji Tuhan. Karena bagaimana dia mau cerita? Karena dia sudah dalam keadaan kaku. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bersyukur. Itulah sebabnya ada sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oleh sebab itu, mari memaknai setiap kesempatan hidup yang ada sama seperti Mazmur yang senantiasa melihat segala perjalanan hidupnya tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati.